rasa bersemi, bisikan kata imagi kau beri, satu irama terjadi. Pelangi di seberang rencana aku berdiri. Pelangi rengku aku di relung hati. Pelangi sentuh aku tinggalkan mimpi. Pelangi buang gelisah, jangan lepaskan aku, oh pelangi. Yeah. Di sini aku berdiri, menatap puas nikmati maki. Aku terpana lalu terdiam, terbang tinggi di atas awan putih. Di seberang rencana aku berdiri. Pelangi rengku aku di relung hati. Pelangi sentuh aku tinggalkan mimpi. Pelangi buang gelisah, jangan lepaskan aku, oh pelangi. Yeah. Baik, spesial sekali ya sore hari ini. Terima kasih untuk simfoni musik, keren banget pokoknya ya. Baik, kita buka terlebih dahulu dialog khusus sore kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada, dan tentunya pada kesempatan hari ini kembali kita menyapa di dialog khusus kali ini. Dialog khusus kerjasama di TV dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentunya kita mengusung tema menarik pada kesempatan sore ini bertajuk Pemerataan Pelayanan Kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju Yogyakarta Sehat Lestari. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya bagi Anda yang tentunya masih beraktivitas di tempat kerja atau ada yang sudah sampai rumah gitu ya, menyiapkan buka puasa gitu kan. Baik, sambil kita menyimak, kali ini juga kedatangan tamu istimewa kali ini di studio kita di Adi TV. Narasumber kita yang pertama adalah Wakil Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ahmad Ahid Mudayana, MPH. Assalamualaikum Pak Ahid. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya betul ya Pak Ahid ya panggilannya. Baik, Pak Ahid boleh disapa dulu dong warga masyarakat Jogja yang istimewa di siang menjelang sore kali ini, silahkan. Ya, selamat siang warga masyarakat Jogja. Salam sehat selalu. Oke, sudah Pak? Ya, Oke, salam sehat selalu. Itu yang selalu digerakkan ya Pak, Iya. dikampanyekan atau digelorakan. Di momentum Hari Kesehatan Sedunia yang diperingati pemirsa setiap tanggal 7 April. Nah, berikutnya kita juga akan menyapa Sri Kandi hebat kita. Beliau adalah Ibu Dr. Diah Prasetyo MSc. Beliau tentunya sebagai salah satu juga berperan atau sebagai di pengurus IDI
Daerah Istimewa Yogyakarta atau pengurus wilayah ya, Bu Diah ya, Bu Dokter Diah, dan sekaligus Ketua ID di Gunung Kidul ya Bu. Masya Allah. Selamat sore, apa kabar Ibu? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh disapa dulu dong Ibu, warga masyarakat dan seluruh warga Yogyakarta sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat bertemu kembali dan salam sehat. Salam sehat. Wah, ini kunci kalau Bu Dokter sudah bilang salam sehat gitu. Ini tetap puasa harus tetap fit ya, Bu Dok Tetap ya. harus fit, Walaupun iya. aktivitas padat ya. Resepnya apa, Dok? Selalu sumringah seperti ini. Resepnya apa ya? Yang pasti agar kita tetap fit, yang satu pikiran kita tetap harus positif. Positive Iya. thinking. Dan jangan lupa Dok? germas. Oh iya, germas ya Dok. Iya. Kuncinya di situ. Baik, pemirsa, kita akan ngobrolin tentang pemerataan pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju Yogyakarta Sehat Lestari. Seperti kita tahu, berkaitan dengan program pemerintah yang digelorakan, baik gerakan masyarakat hidup sehat ya, Germas, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, dan kemudian melihat kasus-kasus bagaimana ketika stunting atau kekurangan gizi itu menjadi momok juga di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tentunya harus kita urai bersama agar tentunya tema kali ini bisa implementatif gitu ya Dok ya, tentang pemerataan pelayanan juga khususnya. Dan kampanye kesehatan ini impactnya untuk kesadaran hidup masyarakat tentang kesadaran diri untuk menjaga pola hidup sehat dan bersih. Baik, berikutnya kita akan langsung saja menuju ke yang terhormat Pak Ahid, Pak Ahmad Ahid ya. Bagaimana kemudian kesiapan DIY ketika kita melihat pemerataan pelayanan kesehatan di DIY ini dengan spesifikasi ke tagline Sehat Lestari tadi ya. Ya. Pak Ahid seperti apa? Boleh diceritakan dulu ke kita. Ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan kesiapan DIY dalam hal pemerataan layanan kesehatan, itu yang pertama kita mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan, Mbak. Jadi oke. kebijakan Kementerian Kesehatan yang terbaru tahun 2023 ini kan akan mengadakan transformasi sistem kesehatan nasional. Baik. Nah, jadi salah satu poin dalam proses transformasi sistem kesehatan nasional ini adalah transformasi pada layanan kesehatan primer di situ. Di mana di dalam transformasi layanan kesehatan primer itu mencakup beberapa hal, yaitu berkaitan dengan edukasi, kemudian pencegahan primer, kemudian pencegahan sekunder, dan perbaikan akses layanan kesehatan. Oke, Nah, baik. tinggal bagaimana DIY sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia ini siap dalam 4 hal ini berkaitan dengan transformasi pada layanan kesehatan primer di situ. Oke, baik. Ada beberapa catatan penting seperti itu berkaitan dengan transformasi ya, Bu Dokter Diah ya. Dan tentunya ID selaku juga bagaimana kemudian hadir kaitannya sama implementasinya seperti itu di lapangan. Pasti dengan langkah untuk perwujudan pemerataan itu. Nah, boleh diceritakan Bu Dokter Diah seperti apa langkah-langkah yang sudah dilakukan? Ya, Konkretnya, silakan Bu. ya, terima kasih. Jadi untuk terkait dengan transformasi sistem kesehatan, terutama di layanan primer, jadi seperti tadi sudah disampaikan ya, salah satunya yang pertama adalah edukasi kepada masyarakat. Nah, ini kami dari ID pun teman-teman dokter ini sudah di tingkat layanan, baik dia sebagai dokter di praktek mandiri ataupun dia di fasilitas kesehatan, pasti sudah melakukan yang namanya edukasi. Kemudian yang kedua terkait dengan pencegahan primer maupun pencegahan sekunder. Kalau primer lebih ke arah vaksinasi, dan ini kami juga terlibat di screeningnya. Screening, ya, baik. bersama teman-teman yang di puskesmas. Kemudian kalau yang di pencegahan sekunder ini lebih ke arah bagaimana kita screening penyakit, ada beberapa penyakit, kurang lebih 14 penyakit. Oke. Nah, ini kita bisa terlibat langsung sebetulnya untuk screening ini dari hipertensi, kemudian dari penyakit gula atau diabetes mellitus, kemudian juga bisa dari kanker, kemudian dari
tiroid kongenitas, sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan untuk screening ini, termasuk dengan tuberkulosis. Kemudian yang terakhir ada pemerataan layanan kesehatan. Ini saya yakin teman-teman yang di manapun berada di DIY, saya yakin pasti sudah praktek di wilayahnya masing-masing, yang praktek mandiri ataupun kalau nggak berpraktek mandiri bisa di klinik ataupun juga bisa di puskesmas. Puskesmas, baik Bu Dokter Dia dan juga Pak Ahid, nanti kita akan sambung lagi ya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan di Dialog Khusus Adi TV. Waduh, lah kok mengerikan sekali ini. Do, ayo berangkat nanti kamu telat loh. Bu, sini nih. Ini loh, kasihan banget anaknya. Ini loh, Delon Bu, ada berita tentang kasus kematian anak karena pneumonia dan juga kasus diare loh. Lah itu pentingnya imunisasi pada anak, Pak. Kemarin tuh Ibu dapat informasi dari Bu Bidan. Katanya di DIY itu sudah ada imunisasi PSV dan rotavirus. Kalau PSV itu sudah bisa dimulai di vaskes terdekat. Tapi ada batas kelahirannya, itu 13 Juni 2022. Nah, kalau yang rotavirus itu masih nanti, Pak, 2023. Nah, itu juga ada keamanan imunisasi ganda. Oh, tapi aman toh Bu? Ya jelas aman, wong sudah direkomendasikan sama WHO dan ITAGC. Bu, di sekolah hari ini tuh juga ada imunisasi loh. Nah iya kan kamu sudah kelas 5 SD, jadi kamu sudah bisa imunisasi TD dan juga HPV. Oh, itu biar sehat toh, Bu. Iya toh. Ayo berangkat, nanti telat. Salim dulu sama Bapak. Hati-hati ya, Dek. Salim Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus pada kesempatan kali ini, dan tentunya dengan bertajuk menarik sekali tema yang kita bincangkan kali ini, tentunya bagaimana terkait pemerataan pelayanan kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta menuju Yogyakarta Sehat Lestari. Dan tentunya pada kesempatan kali ini juga momentum sekali ya dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Sedunia. Ini juga bertajuk atau temanya sangat menarik, kesehatan untuk semua. Ini menjadi gerakan nyata khususnya di daerah istimewa Yogyakarta berkaitan dengan HKS atau Hari Kesehatan Sedunia ini. Baik pemirsa, Anda juga yang ingin bergabung di studio bisa juga di line telepon interaktif kita di 0274 453 1900 atau juga bisa di Adi TV Streaming Official dan juga Adi TV Streaming Official channel YouTube kita ya. Baik pemirsa, tadi kita sudah membicarakan atau bincang-bincang terkait transformasi. Jadi dari aspek transformasi dibagi menjadi edukasi, kemudian pencegahan baik primer dan juga sekunder, kemudian juga berkaitan dengan akses atau pelayanan gitu ya. Nah sekarang kita ingin spesifikasi dulu dokter Dia. Ke arah tadi kita sudah ngobrol banyak hal ya, kita ke arah edukasi dulu, boleh diceritakan dok? Jadi kalau untuk edukasi ini sebetulnya bisa edukasi dalam artian antara dokter dan pasien. Dokter pasien, oke. Ya. Kemudian bisa juga di komunitas, misalnya di masyarakat, misalnya di kelompok posyandu atau mungkin juga dokter tersebut punya kelompok penderita penyakit kronis. Nah di situ dia bisa melakukan edukasi juga. Sebetulnya dengan memberikan peran edukasi itu harapannya yang sakit nggak jadi sakit. Nah itu kuncinya dok. Sakit pun tidak akan timbul komplikasi lebih lanjut. Sehingga harapannya masyarakat ini yang seperti tujuannya masyarakat DIY ini sehat semua, harapannya bisa terwujud dengan peran serta dari teman-teman dokter di DIY. Amin ya, oke. Baik pemirsa, mungkin seperti ini dok, ketika misalkan di tempat saya nih ada posyandu misalkan gitu ya, baik posyandu remaja, balita atau mungkin posyandu lansia kan ada ya. Nah pengen mengundang nih dari ID atau mungkin untuk promosi kesehatan atau sosialisasi, caranya gimana dok? Boleh disampaikan ke pemirsa mungkin. Jadi kalau untuk sebetulnya teman-teman kami yang di layanan itu atau di manapun berada, insya Allah siap sebetulnya untuk misalnya di dalam artian di Suni Tulung untuk memberikan untuk memberikan edukasi. Jadi teman-teman pun yang dia tinggal di wilayah di situ, kemudian untuk keterlibatan dia untuk pengabdian masyarakatnya salah satunya ya dengan
dia ikut terlibat misalnya pas ada kegiatan posbindu kan. Oh, posbindu ya. Iya, di posbindu Betul, dia betul. bisa ikut terlibat di situ untuk mungkin di screeningnya, bisa juga mungkin dia di meja terakhir untuk konsultasi. Nah, ini beberapa peran dari teman-teman yang ada di layanan primer di tingkat pertama. Tingkat pertama, berarti Iya. bisa menghubungi ke puskesmas terdekat. Bisa puskesmas terdekat, atau kalau misalnya dokternya praktek di situ, tinggal di situ, silahkan bisa langsung ya? ketemu aja. Biasanya insya Allah Baik. welcome sih kalau teman-teman. Welcome sekali Insya ya, Dok Allah, ya. iya. Apalagi di momentum nanti di tanggal 20 Mei, pemirsa akan ada bakti dokter ya, Dok ya. Itu momennya spesial juga ya. Iya. Ada kegiatan sosial apa aja nih persiapan? Kalau untuk hari dokter yang tanggal 20, biasanya ya tahun-tahun sebelumnya, ini kita membebaskan jasa pelayanan. Oh, Jadi, oke. tapi oke. untuk yang dokter praktek mandiri ya. Oh, yang praktek. Iya, nanti kalau yang di klinik Oh, kan ada masih catatan ada. khususnya nih. Iya, kalau di klinik masalahnya masih ada pimpinan Oke. kliniknya. Iya. Jadi jasanya aja. Oke, baik. Tapi ini juga kami belum membahas lebih lanjut, masih menunggu arahan dari pengurus besar ID Iya. di Jakarta. Baik, Jadi terima untuk kasih. momen kegiatan kita di Hari Bakti Dokter seperti apa. Tapi untuk tahun 2023 ini kami yang di ID mempunyai kegiatan juga sebetulnya untuk membantu pemerintah Baik, baik. terkait dengan satu lokus desa binaan di masing-masing kabupaten. Jadi untuk kegiatan stunting, penanggulangan Stunting ya. stunting, Oke. Baik. Melihat kontribusi atau dedikasi para dokter hebat kita ini luar biasa ya. Mungkin nanti ketika ada follow up saya minta nomornya. Wah, ini bisa aja. Dokter, ini saya baru flu gitu ya. Langsung deh ya. Pelayanan gratis di tanggal 20 gitu ya. Nggak bercanda loh, Dok ya. Oke, baik Pak Ahid. Melihat pemerataan pelayanan kesehatan di DIY menjadi topik besar tema kita kali ini. Dipertanyakan apakah belum merata pelayanan di DIY? Ya. Kalau dari sisi pemerataan akses layanan, insya Allah di DIY itu sebenarnya sudah merata. Ya. Oke. Baik itu yang berada di perkotaan maupun di perdesaan. Iya. Dan jarak antara rumah warga dengan pelayanan kesehatan primer pun juga tidak begitu jauh. Tidak gitu. jauh ya. Nah, Oke, yang baik. terpenting itu adalah bagaimana perbaikan layanan kesehatan Oke, primer ini. perbaikan. Salah satunya, misalnya layanan kesehatan primer, misalnya di puskesmas antara di kota Jogja dengan di Gunung Kidul atau di Kulon Progo maupun yang lainnya, Iya. standarnya harus sama. Oke, begitu. standarnya ya yang Iya. diutamakan betul. pastinya ya. Baik, langkah konkretnya seperti apa untuk mendukung perbaikan standar itu, Iya. Pak Ahid? Langkah konkretnya tentu dengan perbaikan sistem yang ada di layanan primer. Dalam artian jika misalnya contohnya sistem di puskesmas itu bisa terintegrasi gitu Oke. ya. Jadi terintegrasi tadi disampaikan oleh Bu Diah sampai di tingkat posyandu. Misalnya kemudian sistem, jadi dari yang paling bawah posyandu kan data-data ibu hamil, data-data anak balita Lengkap itu kan sekali di situ. lengkap sekali di posyandu. Nah, Iya. bagaimana itu bisa terintegrasi dengan puskesmas. Nah, kemudian sistem yang di puskesmas itu terintegrasi dengan dinas kesehatan Oke. gitu. Sehingga data dari hulu ke hilir itu lengkap gitu. Lengkap, baik. Nah, yang selama ini kan yang kemudian juga menjadi salah satu kendala dari pemerintah, terutama Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan data yang lengkap itu Betul. memang tidak mudah gitu. Ya karena belum ada sistem yang terintegrasi untuk bisa mendapatkan data yang lengkap itu. Oke, boleh dijawab Bu Dokter? Sistemnya seperti apa nih nanti yang mau di prepare ke depan nih seperti apa? Mungkin sudah dapat. Kalau bocorannya dari Bocoran. kementerian ya. Sebetulnya Iya. dari kementerian itu sudah menyiapkan satu data. Jadi untuk layanan baik dari nanti posyandu harapannya bisa sampai ke pusat. Data itu bisa hanya satu. Dan juga karena selama ini kan di kementerian itu kan punya banyak aplikasi. Betul. Itu kan yang menjadi PR-nya kementerian. Aplikasi yang menurut
Ibu harus efektif nggak nih justru? Atau harus ada satu Harus yang benar-benar terintegrasi, harus terintegrasi. terintegrasi ya? Kalau menurut saya harus terintegrasi karena sebetulnya antara data satu dengan yang lainnya itu saling tumpang tindih. Jadi oke, misalnya data HIV, berapa sih yang diperiksa di screening untuk HIV-nya? Nah, data itu juga muncul di data ibu hamil. Sementara aplikasinya satu pakai SIHA, satunya yang kalau yang di ibu hamil di DIY ada aplikasi sendiri juga. Nah, ini kan sebenarnya kalau ini bisa terintegrasi ya cukuplah yang satu ngisi, yang lain udah bisa mengakses. Iya. Harapannya seperti itu. Baik, terintegrasi ya kuncinya. Harapannya juga nggak hanya dari lini pemerintah aja, Betul, betul. karena teman-teman kami yang di layanan kan ada juga yang swasta, murni swasta. Bagaimana data, terutama data penyakit ya, data penyakit itu bisa juga diakses oleh sampai ke tingkat pusat. Karena selama ini yang bisa mengakses kan dari puskesmas. Betul. Nah, data dari teman-teman ini yang praktek pagi, praktek sore, data kemungkinan tidak sampai. Ada sebenarnya puskesmas yang mungkin sudah meminta data ke layanan yang ada di wilayahnya, tapi kan nggak semua. Betul. Sehingga mungkin yang sekarang masih menjadi PR kasus hipertensi ya masih kurang dari target ya. Betul. Yang periksa ke dokter praktek itu ya cukup lumayan banyak Ya, Iya. sebenarnya. Jadi Baik, itu salah satunya, itulah yang salah satunya. Dan sekarang mungkin yang sudah terintegrasi untuk kasus TB. Jadi kalau TB ya. TB itu keterlibatan dokter itu dimasukkan di kegiatan untuk pengabdian masyarakat. Jadi berapa dokter menemukan terduga TB-nya, nah itu dan data itu juga kita entrikan. Harapannya dientrikan di sistemnya kementerian sehingga data terduga nggak akan hilang. Nah itu salah satu contoh yang kami sudah digandeng oleh kementerian. Digandeng langsung ya Bu ya, Iya. Dok ya. Baik, melihat Pak Ahid ini kan sebagai Wakil Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, mungkin ada semacam aspirasi yang tentunya dari khususnya DIY ya, memberikan aspirasi melalui Pak Ahid untuk menyodorkan beberapa masukan itu ke pemerintah misalnya. Ada Pak? Ya, tentunya harapan kami di IAKMI DIY itu sistem yang terintegrasi ini bisa sesegera mungkin bisa terimplementasi di DIY begitu ya. Mengingat beberapa kasus kesehatan di DIY itu kan termasuk salah satu yang paling tinggi di Indonesia begitu ya, entah 5 besar, entah 10 besar begitu ya. Sehingga memang dengan adanya sistem yang segera terwujud ini harapannya bisa mengurangi itu. Kemudian yang berikutnya adalah peran dari Dinas Kesehatan, termasuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi profesi dalam hal upaya pencegahan penyakit. Ya, jadi harapan kami tidak hanya berfokus pada upaya kuratif maupun rehabilitatif saja, tapi juga ada aspek promotif preventifnya ini juga perlu ditingkatkan gitu. Sehingga tadi disampaikan oleh Bu Dia, harapannya masyarakat yang tadinya tidak sakit itu jangan sampai sakit begitu. Iya betul, Ya, pencegahan gitu ya. Sehingga pencegahan itu promotif preventif itu menjadi sesuatu yang penting dalam program-program untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Oke, boleh disambut Bu Dokter. Aspirasi tadi boleh direspon langsung ini ya. Keterwakilan dari IDI. Seperti apa, Dok? Untuk kaitannya dengan pemerintah ya. Nah, iya betul. Kalau untuk pemerintah sih sebenarnya kita sudah dalam tanda kutip sudah berperan sebetulnya. Iya. Sudah berperan baik dari apa yang menjadi permasalahan pemerintah terkait dengan stunting, kemudian tuberkulosis, terkait dengan pemerintah, itu kita sudah berusaha untuk berperan. Tapi memang peran kami dokter kan, selain dokter kan masih ada profesi yang lain. Betul, profesi Sehingga terkait. iya, sehingga butuh dukungan juga selain dokter juga ada profesi lain yang ikut mendukung untuk kesehatan di DIY bisa lebih
baik lagi. Baik lagi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Kita izin rehat sejenak ya, Pak Ahid. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jadi tetap saksikan di dialog khusus setelah jeda berikut ini. Waduh, lah kok mengerikan sekali ini. Do, ayo berangkat nanti kamu telat loh. Bu, sini nih. Ini loh, kasihan banget anaknya. Ini loh, delon Bu, ada berita tentang kasus kematian anak karena pneumonia dan juga kasus diare loh. Lah itu pentingnya imunisasi pada anak Pak. Kemarin tuh Ibu dapat informasi dari Bu Bidan. Katanya di DIY itu sudah ada imunisasi PSV dan rotavirus. Kalau PSV itu sudah bisa dimulai di vaskes terdekat. Tapi ada batas kelahirannya itu 13 Juni 2022. Nah kalau yang rotavirus itu masih nanti Pak, 2023. Nah itu juga ada keamanan imunisasi ganda. Oh, tapi aman toh Bu? Ya jelas aman, wong sudah direkomendasikan sama WHO dan ITAGC. Bu, di sekolah hari ini tuh juga ada imunisasi loh. Nah iya kan kamu sudah kelas 5 SD, jadi kamu sudah bisa imunisasi TD dan juga HPV. Oh, itu biar sehat toh, Bu. Iya toh. Ayo berangkat, nanti telat. Salim dulu sama Bapak. Hati-hati ya, Dek. Salim Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, masih Anda menyaksikan di dialog khusus sore kali ini dan tentunya masih bersama dengan narasumber hebat kita dalam tajuk atau tema yang menarik berkaitan dengan pemerataan pelayanan kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta menuju Yogyakarta Sehat Lestari. Dan tentunya bagi Anda pemirsa bahwa acara kali ini kerjasama ADTV dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan memperingati di momentum Hari Kesehatan Sedunia tepat di 7 April. Dan tentunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Baik, masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Diah Prasetyorini MSc dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga dari Bapak Ahmad Ahid Mudayana MPH, beliau juga merupakan Wakil Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, tadi kita sudah berbincang-bincang berkaitan dengan ya aspek kualitas dari fasilitas pelayanan yang tentunya harus merata karena DIY terdiri dari 5 kabupaten kota ya, Pak Ahid ya. Betul. Dan juga Bu Diah dan juga tadi ada semacam integrasi secara sistem yang efektif seperti itu. Nah, kalau melihat di sini temanya ada poin menuju Yogyakarta Sehat Lestari. Boleh digambarkan Bu Dokter? Boleh, karena Ibu juga di Dinas Kesehatan sekaligus ya, dan juga di Ikatan Dokter. Capaian yang ingin digelorakan melalui tagline Sehat Lestari ini apa, Dok? Kalau sebetulnya terkait dengan DIY Sehat Lestari itu, harapannya sebetulnya sehat itu tidak hanya untuk sebagian masyarakat, tapi juga seluruh masyarakat di DIY. Terlepas dari, saya yakin pasti akan ada disparitas atau perbedaan antara layanan satu dengan yang lainnya, terutama mungkin kota Jogja, Sleman dengan Gunung Kidul, karakteristiknya beda ya. Pasti akan ada, tapi bagaimana kita berusaha mengejar apa yang menjadi kekurangan kita untuk menuju masyarakat yang sehat lestari tersebut. Baik, dan tentunya didukung oleh jajaran kesiapan juga dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia bergandeng tangan dengan pihak-pihak ikatan profesi terkait gitu ya, dengan singkatan KOPI TV salah satunya. Ya, betul ya Pak Ahid ya? Betul. Singkatannya yaitu Koalisi Organisasi Profesi Indonesia. Isinya ada siapa saja itu? Isinya ya seluruh Mitra-mitranya. profesi kesehatan. Kesehatan ada ya. dokter, ada perawat, apoteker, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Oke, dan kalau di DIY sendiri yang sudah dikontribusikan apa saja khususnya yang bisa terlibat keseluruhan profesi? Ya, TB tadi. untuk di DIY sendiri sudah sangat masif ya dan aktif untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan pelatihan-pelatihan untuk programmer TB dan lain sebagainya. Selain itu juga tidak hanya itu, tapi juga sudah mulai untuk terjun ke masyarakat, terutama ke kelompok-kelompok tertentu dan kelompok-kelompok rentan terhadap penularan TB ini, begitu. Termasuk ke kampus untuk melakukan
penyuluhan dan juga screening secara Screening ya? mandiri Baik. seperti itu. Baik, polanya dengan tadi ya edukasi promosi kesehatan, kemudian ke masyarakat, jemput bola gitu ya dok ya? Iya, Atau seperti kalau apa? kita menyebutnya kalau di Kalau di kesehatan itu apa? active case finding. Oke. Bagaimana kita menemukan secara aktif. Aktif. Ya, oke, kalau baik. dulu sekali itu kita pasif, kita nunggu di layanan. Ada nggak ya ini gejala pasien yang TB, baru nanti kita periksa. Nah, kalau sekarang kita selain pasif juga aktif. Jadi Oke. kita seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ahid, jadi termasuk juga di lapas, kemudian di pondok, Pondok, yang oke. memang pondok pesantren yang memang berkumpul Banyak orang. banyak orang di satu waktu, dan juga intensitasnya kan hampir 24 jam kan mereka, dan Betul. itu tidak hanya 1-2 hari tapi beberapa hari. Itu termasuk kegiatan dalam kegiatan untuk penemuan terduga TB-nya. Oke, kalau dari instruksi khusus misalkan dari gubernur sendiri menghimbau atau memberikan apa namanya grand design dinas kesehatan, kemudian dengan program-programnya berkaitan dengan pemerataan kesehatan seperti apa dok? Kalau Arahan di gubernur. gubernur, Iya. tapi ini lebih ke arah dinas kesehatan sih ya. iya, oke. Itu lebih ke arah kalau untuk transformasi layanan primer itu salah satunya dengan dulu kita mungkin pernah mendengar posyandu prima. Oh iya, betul. Zaman tahun berapa kira-kira ya Pak? Jadi kelihatan Bukan dulu usianya sekali, nanti. bukan dulu sekali, baru sebetulnya. Oh iya, 2000-an. baru. Masih 2000-an. 2022. Iya. 2022. Oh, 2022. Tapi dari kementerian diarahkan untuk tidak ke posyandu primanya, lebih ke Tapi? pustu prima. Jadi Pustu prima, oke. sebetulnya lebih Kementerian Kesehatan ingin mendekatkan layanan. Jadi kalau dulu layanan itu hanya terbatas sampai puskesmas, pustu juga ada, tapi kan pustu layanannya minimal. Harapannya nanti dengan pustu prima ini layanannya bisa hampir sama seperti di puskesmas. Tapi saya yakin nanti puskesmas pasti akan di-upgrade lagi layanannya. Jadi nggak hanya yang minimalis, tapi bisa lebih maksimal. Karena itu nanti akan menjadi rujukan, pustu ini akan menjadi rujukan dari kegiatan-kegiatan yang ada di posyandu. Oke, baik. Melihat tadi ya dok ya, bahwa sinergitas, kemudian juga melihat dari apa namanya indikator evaluasi monitoring kinerja yang disampaikan berkaitan dengan tadi ya, prima apa puskesmas prima, Ya, posyandu prima, Posyandu prima. atau sekarang ke pustu prima sih. Postu prima ya. Nah ini kan juga bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan solusi real di masyarakat. Betul ya Pak Ahid ya? Iya, betul. Melihat di era digital kita kembali juga ya, karena layanan juga tidak bisa dipisahkan dengan era digital saat ini kan. Saya kemudian merefleksikan ketika di salah satu kota, misalnya di kota Jogja misalkan, ada JSS, Jogja Smart Service misalkan, di situ ada layanan kesehatan yang terintegrasi. Kalau Pak Ahid menyikapi gimana nih Pak? Apakah layanan itu efektif, sudahnya bisa kemudian dievaluasi atau Ya. seperti apa? Kalau untuk JSS sendiri, saya kira sebenarnya itu merupakan sistem yang bagus, Bagus gitu ya. Iya, karena di situ masyarakat bisa dengan mudah sebenarnya untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. Tinggal bagaimana JSS ini bisa ditingkatkan sehingga semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan yang tadi disampaikan oleh Budia tadi. Apalagi sekarang sudah mengarah ke pustu prima ya. Jadi kayak misalnya di kota itu kan hampir setiap puskesmas itu kan sudah ada pustunya. Dan iya, juga apa namanya pendekatannya pun juga sudah langsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat tadi. Tidak kemudian konvensional ya. Betul. Ya, itu yang kemudian juga menjadikan pelayanan kesehatan itu ya bisa lebih baik lah ke depannya dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat saat ini seperti itu. Oke, dan bertransformasi dengan tadi ya terintegrasi Iya, betul, secara maksimal, terintegrasi. baik dari ya mungkin dianggap terpinggirkan gitu ya kan, pinggir-pinggir banget sebenarnya. enggak ya, saking pinggirnya kan fasilitas kadang kurang maksimal kan Iya. gitu ya, tapi kan realitanya sekarang sudah banyak hal yang bagus loh di DIY ini yang harus Iya, kita kalau, banggakan gitu. mungkin menambahkan ya, Boleh. kalau untuk fasilitas mungkin ya hampir-hampir sama ya. Kalau Hampir atau sudah sama Bu?
ada yang sama, Oh, iya. ada yang sama, Mayoritas ada sama yang lah ya, enggak, Bu, ya, gitu. oke. Tapi Terus? untuk jumlah dokter, Oh, jumlah SDM. iya. Oke. Jadi kalau di kota itu mungkin di Pustu pun ada dokternya. Kalau di tempat kami di Gunung Kidul itu di puskesmas minimal dua. Oh, minimal Hanya dua Oke, dokter. oke. Kadang-kadang ada yang bisa 3, 4, tapi itu hanya 1-2 puskesmas. Jadi Gunung Kidul itu kalau untuk dokter yang di layanan di puskesmas memang masih kalau menurut saya masih kurang. Masih Perlu minim ya. perlu ditambah. Oke. Itu SDM. satu. Oke, Kemudian itu yang satu. kedua. Masih ada yang kedua? Ada. Apa nih, Dok? Wah, ini. Teman-teman dokter juga yang praktek di Gunung Kidul itu juga terbatas. Oke, terbatas dari faktor? Jadi ada kan Gunung Kidul wilayahnya luas kan. Luas, betul. 46% dari wilayah DIY kan cukup luas. Iya. Sehingga ada wilayah-wilayah yang terutama pinggir itu kecukupan dokternya kurang. Jadi misalnya SDM-nya kayak lagi ya. jadi misalnya kayak untuk yang dokter praktek mandiri ya, misalnya kayak di daerah Purwosari, kemudian Panggang, itu Panggang ya? Iya, Jero Udel, Giri Sekar, saya sampai hafal. sampai hafal. Iya. Sabtosari ada, Oh, Sabtosari. tapi ada dokter praktek juga cuman satu, pada wilayah Sabtosari juga luas. Tanjung Sari juga ada, Tepus kosong. Oh, kosong. Nggak ada dokter praktek Ya Allah, mandirinya. iya, oke. Kemudian Giri Subo ada klinik, udah lumayan ada dokternya. Kemudian Rongkop juga ada dokternya, cuman dokter satu, dokter Oke. praktek mandiri. Kemudian mungkin bisa nambah 2. Jadi ada wilayah-wilayah yang sebenarnya gambaran aja sih, sebenarnya nggak perlu jauh-jauh se-Indonesia. Cukup di yang DIY. Gunung Kidul aja Iya, yang oke, oke. wilayahnya yang agak nanggung-nanggung itu ternyata dokternya juga masih kurang. Saking luasnya gitu ya, Dok ya. Luas sekali. Oh, luas Apalagi sekali. kalau yang ke Rongkop itu ada wilayah yang memang nggak ada sinyal juga. Iya, Dok. Iya. Wah, ini Tapi kalau di Oke, kota kecamatannya pasti ada. pasti ada ya ibu kota kecamatan. Iya. Baik, Pak Ahid melihat ini tadi peliknya SDM yang mungkin masih minim ya, Dok ya, tetapi kan Harus tidak ditambah. menyurutkan. Tidak menyurutkan, Iya kan, harus Dok? tetap semangat. Betul, harus tetap semangat. Pak Ahid melihat PR-PR yang harus digarap ini, kerjasama dengan perguruan tinggi atau mungkin dengan peneliti atau apapun yang bisa kemudian memberikan sodoran kontribusi, pernah Pak semacam berikan rekomendasi apa gitu? Ya. Iya, silakan. Kerjasama Untuk pelayanan dengan khususnya ya. semua pihak tentu itu menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan, tidak hanya perguruan tinggi tapi juga Seluruh pihak terkait. seluruh pihak terkait ya, baik itu kerjasama dengan sesama instansi pemerintah maupun instansi swasta gitu ya, termasuk perguruan tinggi, karena dengan berbagai keterbatasan tadi, ketika bisa dikerjasamakan dengan semua pihak maka ya semua akan bergotong royong. Betul, gitu. guyup Gotong rukun. royong, guyup rukun ya bersama-sama Iya. untuk mewujudkan Jogja Sehat Lestari itu tadi. Jogja Sehat Lestari Begitu. ya. Di sini juga hadir dari teman-teman kita Simfoni Musik, ini kayaknya wajahnya ini sehat-sehat ya Bu ya, nyenang kayak pembawaannya ya seger-seger, awake sehat-sehat. Terbukti dari semakin berbobot badannya. Bercanda loh Mas. Bobotnya pira Mas jenengan? 75, nah ini buktinya. Baik, pemirsa, dan izin Bu Dokter dan juga rekan-rekan dari Simfoni Musik ya, luar biasa. Dan Pak Ahid, kita akan jeda terlebih dahulu. Waduh, lah kok mengerikan sekali ini. Do, ayo berangkat nanti kamu telat loh. Bu, sini nih. Ini loh, kasihan banget anaknya. Ini loh, Delon Bu, ada berita tentang kasus kematian anak karena pneumonia dan juga kasus diare loh. Lah itu pentingnya imunisasi pada anak Pak. Kemarin tuh Ibu dapat informasi dari Bu Bidan. Katanya di DIY itu sudah ada imunisasi PSV dan rotavirus. Kalau PSV itu sudah bisa dimulai di vaskes terdekat. Tapi ada batas kelahirannya itu 13 Juni 2022. Nah kalau yang rotavirus itu masih nanti Pak, 2023. Nah itu juga ada keamanan imunisasi ganda. Oh, tapi aman toh Bu? Ya jelas aman, wong sudah direkomendasikan sama WHO dan ITAGJ. Bu, di sekolah hari ini tuh juga ada imunisasi loh. Nah iya kan kamu sudah kelas 5 SD, jadi kamu sudah bisa imunisasi TB dan juga HPV. Oh, itu biar sehat toh, Bu. Iya toh, ayo berangkat, nanti telat. Salim dulu sama Bapak. Hati-hati ya, Dek. Salim Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan di Dialog Khusus bagi Anda pemirsa dimanapun Anda berada yang pada kesempatan kali ini mungkin baru saja pulang kerja gitu ya menyaksikan talk show kali ini. Kembali ingin kami sampaikan bahwa di TV pada sore hari ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tajuk menarik sekali obrolan kita berkaitan dengan menggarisbawahi seperti apa pemerataan pelayanan kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju Yogyakarta yang sehat dan lestari. Dan tentunya pada kesempatan kali ini juga sebuah momentum di 7 April kita ketahui bahwa dalam rangka kesehatan sedunia ini sebagai momentum khususnya di DIY untuk guyup dan gumregah gitu ya untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas khususnya untuk DIY yang kedepannya lebih berdaya saing kan gitu ya. Baik, masih pada kesempatan hari ini bagi Anda yang ingin bergabung bisa juga di line telepon interaktif kita di 0274 453 1900 atau di channel YouTube Adi TV Streaming Official. Tentunya berkaitan dengan itu masih bersama Ibu Dr. Dia dan juga Bapak Ahid ya. Berkaitan dengan tema kita pelayanan kesehatan. Nah, DIY ini kan sudah menjadi barometernya skala nasional. Ya, contoh gitu ya, miniaturnya Indonesia. Justru ini menjadi lebih optimis atau menjadi hal yang apa nih Pak Ahid? Dorongan motivasi tersendiri pasti ya? Iya. Boleh disampaikan? Iya, dengan Jogja sebagai barometer gitu ya. Iya. Barometer apapun itu tentu betul. Ini menjadi sangat optimis sekali bahwa transformasi sistem kesehatan ini bisa berjalan baik, terutama di Jogja ya, karena di setiap kegiatan, setiap program Kementerian Kesehatan pasti salah satunya Jogja sebagai pilot project untuk pelaksanaan dari kegiatan itu. Dan semoga juga transformasi sistem kesehatan nasional ini Jogja juga bagian dari itu, sehingga nanti Jogja bisa menjadi provinsi yang pertama yang sistemnya sudah terintegrasi, kemudian layanan primernya sudah sangat bagus, dan yang itu bisa kemudian dicontoh oleh daerah-daerah lain. Baik, saya sudah membayangkan ini ya, transformasi itu di Yogyakarta benar-benar sangat menjadi ikonik banget gitu ya. Tidak lain Yogyakarta juga kota pelajar dan punya label tersendiri di hati banyak orang gitu ya. Baik, Bu Dia, melihat tadi ya harapan dari Pak Ahid selaku beliau di Ketua Ikatan, Wakil Ketua Ikatan Ahli Kesehatan. Gayung bersambut seperti apa boleh disampaikan Bu? Optimismenya. Iya, kalau untuk DIY menuju sehat lestari. Yang pelayanan tadi juga ya. Terkait pelayanan juga, insya Allah kami yang dari Ikatan Dokter Indonesia, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, insya Allah siap untuk mendukung semua program pemerintah. Termasuk dalam hal ini program dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari segi layanan kesehatan, baik dari teman-teman kami yang praktek pribadi ataupun juga teman-teman kami yang di fasilitas kesehatan. Sehingga harapannya satu, transformasi layanan, terutama yang layanan primer, ini kami bisa ikut berperan aktif di situ. Baik. Sehingga apa yang menjadi tujuan, yang menjadi barometernya, harapannya barometernya nasional. Memang betul. Menjadi memang betul untuk DIY memang menjadi barometer nasional. Ini benar-benar terwujud di DIY. Amin. Ya. Dan tentunya pastinya didukung dengan sinergi, kolaborasi dan tadi ya Bu ya, komponen setiap unit profesi di bidang kesehatan itu juga menentukan loh untuk menentukan langkah berikutnya gitu ya Pak. Sekaligus stakeholder misalkan swasta, pemerintah dan lain sebagainya. Dan di situ kita juga melihat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus masih dihadapkan dengan masih tingginya angka kematian ibu dan anak, semakin kompleksnya masalah gizi dan penyakit menular, ini sangat menimbulkan beban kesehatan yang cukup signifikan. Seperti apa Bu? Bu Dia. Ya, terkait dengan angka kematian realita ibu, sebetulnya kami yang teman-teman kami yang di puskesmas untuk mendukung program pemerintah yang pelayanan kehamilan secara terpadu yang minimal 6 kali selama kehamilan. Ini dengan 2 kalinya diperiksa, dilakukan USG oleh dokter umum. Insya Allah untuk teman-teman di DIY pastinya di semua puskesmas sudah terpapar untuk layanan USG-nya. Artinya teman-teman bisa berperan di situ untuk melayani USG-nya. Kemudian terkait dengan masa gizi, ini juga
mereka bisa berperan juga di layanannya di puskesmas, ikut di kegiatan posyandu. Tapi kami yang di ID seperti yang saya sampaikan tadi, kami punya desa binaan. Desa binaan, wah ini iya, menarik sekali. Jadi kalurahan binaan, kalau di DIY kan kalurahan ya. Kalurahan ya. Itu ada 5 lokasi di 5 kabupaten, masing-masing satu. Yang kita jadikan kalurahan binaan adalah yang memang selama ini belum digarap dan angka stuntingnya cukup tinggi. Di mana, Bu? Kalau boleh Gunung tahu. Kidul di Kelor, Kalurahan Kelor, Kelor. Kemudian di Bantul, kalau nggak salah di Selo Pamioro. Selo Pamioro, Iya. oke. Sleman? Kalau Sleman mana ya? Saya nggak hafal. Ada Sleman Oh, iya. kota, kemudian Kulon Progo ada iya. juga. Masing-masing punya. Dan memang kemarin yang kita pilih itu hasil konsultasi dengan Dinas Kesehatan, di mana yang angkanya cukup tinggi, kemudian dia selama ini belum menjadi lokus stuntingnya pemerintah. Oke. Sehingga harapannya kita bisa berperan aktif di situ dan penekanannya memang di fase mana kita mau terlibat. Jadi kalau untuk yang kami di Gunung Kidul, itu kami memang yang kita garap remaja. Jadi, Remajanya, ya, spesifikasinya. Oke. anemia remaja dan juga kerjasama dengan BRIN. BRIN, Iya, Badan Riset. riset. Iya, oke. harapannya ada edukasi juga ke masyarakat bagaimana mengolah pangan itu agar nantinya bayi balita yang di keluarga itu tidak menjadi stunting. Ibu hamilnya juga tidak kekurangan energi Gizi, kronis iya. atau anemia. Harapannya seperti itu. Baik. Lebih ke arah edukasi juga, Edukasi, promosi kesehatan juga. Oke, langkah konkret tentunya dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia menyambut baik terkait program-program dari pemerintah seperti apa? Ya, sebenarnya sama ya, yang dengan yang disampaikan Bu Dia tadi, bahwa teman-teman di kesehatan masyarakat itu juga tentu memiliki peran atau ingin juga berperan di dalam hal menanggulangi penyakit-penyakit yang tadi disebutkan. Betul. Teman-teman yang sebagai promotor kesehatan yang di layanan kesehatan baik primer maupun sekunder pun juga selama ini juga sudah berperan di dalam melakukan edukasi pada masyarakat ya, untuk memahamkan, meningkatkan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan bahaya-bahaya penyakit tersebut itu, sehingga dengan kesadaran masyarakat yang tinggi diharapkan nanti masyarakat secara sadar, secara mandiri dia bisa mengetahui status kesehatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman yang berada di jajaran akademisi pun juga melalui program-program pengabdian masyarakatnya itu juga juga tentu mengarah ke sana ya, termasuk pengembangan media promosi, sehingga media-media promosi yang dikembangkan oleh teman-teman di kesehatan masyarakat itu tidak hanya sekedar media-media promosi yang konvensional, tetapi juga sudah kekinian ya, kekinian yang sesuai dengan tadi itu kondisi zaman saat ini ya, seperti itu. Jadi memang itu yang coba kami lakukan. Media promosi kesehatan pasti pernah main TikTok ya Pak ya? Ya, Hanya sekarang saat ini Bu Dia. betul. Betul ya Bu Dokter ya? Iya, banyak sih teman-teman Banyak. dokter yang edukasinya lewat TikTok. TikTok, Ada, Instagram, mungkin bisa ya dilihat kan? nanti dokter siapa itu. Lama-lama jadi influencer sekaligus Iya, dokter. jadi memang benar. Iya. Jadi terkait dengan influencer ini memang dari PB itu memberikan apresiasi dari tiap provinsi, diambil satu untuk influencernya di tingkat menarik. Dari unsur provinsi. dokter atau profesi Iya, lain ya? dokter, karena dari PB, pengurus pusatnya itu. Pengurus pusat ya. Iya. Baik, jangan-jangan Bu Dia juga pernah nih Pak? Oh enggak, saya enggak. Ya setelah ini mungkin nanti langsung ada follow up. Baik, Bu Dokter Dia dan juga Pak Ahid, closing statement 3 kata untuk mewujudkan transformasi pelayanan, pemerataan pelayanan kesehatan di DIY menuju Yogyakarta Sehat Lestari. 3 kata. Yang pertama, optimis mungkin, sinergitas atau apa? Monggo dari Bu Dia dulu, silahkan. Yang pertama, Optimis, optimis. Yang kedua, sinergitas. sinergitas. Yang ketiga, Yang ketiga apa ya ini? apa ya Bu? Apa Bu? Nemu ini. Kalau iya. Apa Bu? Berkualitas atau apa? Oh ya, bisa. Bisa berkualitas. Oke, berarti tadi kuncinya pada yang pertama tadi apa Bu? Optimisme bahwa layanan kesehatan di DIY pasti lebih baik lagi ke depannya. Oke, yang kedua, Kemudian sinergitas antara pemerintah, swasta untuk mewujudkan kesehatan
yang berkualitas di daerah istimewa Kuncinya Yogyakarta. sudah ya berkualitas tadi Iya, Pak Ahid, 3 kata masuk. Tiga untuk kata. mewujudkan transformasi pelayanan, pemerataan pelayanan kesehatan di DIY. Ya. Yang pertama optimalisasi, Optimalisasi, ya. Kemudian yang kedua integrasi, integrasi, yang dan ketiga yang ketiga kolaborasi. ya diterjemahkan maknanya. Ya, Singkat saja Pak. Ya, optimalisasi tentu apa yang sudah ada di sini saat ini di Jogja itu perlu dioptimalkan. Ya. Oke. Layanan kesehatan primer, kemudian klinik dan lain sebagainya perlu kita optimalkan. Kemudian yang kedua integrasi dari tingkat pusat sampai desa atau bahkan padukuhan itu harus memang segera terrealisasikan. Dan yang terakhir kolaborasi seluruh elemen masyarakat itu menjadi poin penting untuk bisa mewujudkan Jogja yang sehat lestari. Oke, Jogja yang sehat lestari. Terima kasih banyak Bu Dokter Diah, Pak Ahid atas waktunya, dan juga pemirsa terima kasih atas kebersamaannya. Dan tentunya kita wujudkan daerah istimewa Yogyakarta yang sehat lestari dengan mengedepankan tentunya tadi ya bagaimana transformasi di kesehatan berkaitan dengan kesiapan dari DIY untuk menuju daerah istimewa Yogyakarta yang berkualitas. Terima kasih, saya Kak Anissa undur diri beserta kru kerabat kerja yang bertugas, dan tentunya kita saksikan setelah saya tutup penampilan dari Simfoni Musik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya itu habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah, Jan kamu tuh. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham?
Paham Mas Pur? Minggir. Wah. Ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat. Minggir. Kemana, Thomas? Dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki loh anak wes nangis, belum minum. Aduh, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengkonek Bali, rasa. Ih, Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan, Bu Bidan. Oh ya? Kalau Nggih. begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku sekolah di wae toh? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab. Tak tolongin tuh, Mah. Nulungi. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok toh? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya tuh menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh Bu, Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi. Ya, nah? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah. Walah, piye toh Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Masa sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.